selamat hari Senin semuanya. Ini Senin terakhir di bulan Desember 2025 ya. Saya Kak Ros, tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu di antara kita yang akan berbagi ceritanya. Ini hari Senin, ya kan, Senin. Hari ini bintang tamu kita juga artis inisial S, ada Safa Marwah. Alhamdulillah sehat. Nanti kita tanya-tanya ya, Safa, kamu jawab aja semuanya dengan lugas dan tuntas. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik, menjadi perhatian ibu-ibu Facebook ya, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kabar ini dari sahabat ibu-ibu Facebook ya, dari Natalie Hosher. Dia kayaknya go public. Go Public dia punya pacar baru yang namanya Richard Revanov. Dia seorang apa sih, pembalap drifter itu kan, mobil yang set gitu. Nih mana postingannya ini ya, postingannya ini. Terus kayaknya juga udah dikenalin sama anaknya juga gitu. Terus kalau kita lihat di profilnya si cowoknya siapa namanya? Richard Revanov. Wah, itu atlet. Mukanya tapi kalau kayak dari situ tuh mukanya kayak itu ya. Agak-agak kayak Insanul gitu nggak sih, nggak ya? tapi bukan ya. Nah ini komentar netizennya sih yang menarik. Karena di bulan apa tuh, sempat ada juga tuh Natalie foto juga sama cowok ya di bulan Mei. Nih komentar netizen gonta-ganti mulu perasaan gitu. Terus jawabannya Natalie, wajar lah namanya juga pacar. Kecuali gonta-ganti suami atau makan suami orang, dia katanya gitu. Tetap ya. Natalie jawabnya tajam. Yang berikut. Ini yang di bulan Mei itu. Tapi ini kan udah ya, kayaknya cuma dikasih bunga aja. Tapi dia nggak go public kayaknya. Yang berikut, komentar netizen kita baca. Aman kan Kak, yang ini mah bukan pejabat, masih punya istri. Kebagian diperiksa KPK, katanya gitu. Makanya dipublish itu biar netizen bisa memverifikasi kayaknya. Yang berikut. Privacy Kak, ngeri banget diincer. Mari semua dansa denganku. Lupa. Jule gitu. Yang berikutnya ada lagi. Tahun baru orang juga harus baru ya kan. Lanjut. Semoga ini yang terakhir ya Bun. Gitu. Yang berikut ada lagi komentarnya. Jangan lupa cek dan recheck ya Kak Natalie demi kebaikan semuanya. Tentunya belajar dari pengalaman orang atau seleb lain. Semoga lancar Kak. Ada lagi komentarnya. Satu lagi. Jangan lupa ibu-ibu Facebook diundang ya. Kita besok-besok ambil dong komentar dari ibu-ibu Facebook. Ini kan khusus Natalie ya. Oke, nah sekarang saatnya. Kalau kita lihat pemberitaan di luar, karena ini acaranya kita bisa mengundang langsung bintang tamunya, kita tanya langsung. Jadi kita mau klarifikasi, benarkah artis inisial S yang disebut-sebut sama Dinar Kendi dan Lisa Mariana itu adalah Safa Marwah yang katanya punya hubungan spesial dengan Pak RK. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, sudah ada Safa Marwah dan karena dia adalah artis inisial S yang lagi rame, orang juga penasaran nanya-nanya. Langsung aja kalau gitu kita dudukin di kursi panas di mana dia harus menjawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta Safa Marwah? Fitnah atau fakta bahwa kamu emang punya hubungan spesial dengan Pak RK? Fitnah. Oke. Nah, tapi yang disebut sama Dinar Kendi dan Lisa Mariana itu adalah kamu? Mungkin mereka salah paham. Oke. Jadi hubungan kamu sama Pak RK itu adalah? Hanya teman. Teman yang seperti apa? Teman apa ya? Teman yang bertemu hanya di acara dan itu pun selama 5 tahun hanya 2 kali bertemu. Jadi hanya ketemu di acara? Ya. Tapi bisa DM-an, WhatsApp-an gitu nggak? Ya tapi kan itu dia membantu UMKM. Oh maksudnya? Dulu aku pernah endorse beliau. Oh endorse beliau? Beliau kan suka membantu UMKM di Jawa Barat. Oke. Oh jadi kamu... Makanya punya kontaknya beliau. Oh jadi ya beberapa kali ada chat, WhatsApp, iya. DM-an? Bukan WhatsApp, bukan DM, kita lewat teleline. Hah? Teleline? Iya. Telegram? Seperti WhatsApp ya. Telegram? Iya. Telegram. Tapi ngobrol gitu ya? Iya. Tapi kalau ketemu baru 2 kali. Dan acara apa itu 2 kali ketemu? Acara buka bersama yang motor viral itu. Yang kedua, acara kampanye. Aku kan
di partai jadi tim sesnya Pak Ridwan Kamil. Tapi aku diundang tim ses Pak Ridwan Kamil ini bukan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri, dari partai aku sendiri. Dari partai kamu. Ya. Dan itu kan kamu katanya tim sukses. Tapi cuma sekali ketemu sepanjang kampanye. Aku dua kali kampanye, tapi kalau berhadapan 2 kali karena yang sekali lagi aku ikut kampanye aku nggak sempat ketemu beliau karena aku pulang duluan. Jadi ikut aktif lah gitu di acara kampanye, tapi kalau ketemu langsung ngobrol itu sekali. Tapi kamu katanya sempat dititipin pertanyaan sama Lisa Mariana ke Pak RK. Oh iya, sempat, itu tahun 2021. Aku kan update di acara buka bersama geng motor itu di Bandung tuh. Tahun berapa itu? 2021. Aku update dengan beliau. Siapa yang nggak mau berfoto dengan Gubernur Jawa Barat? Semua orang pasti pengen berfoto kan, Karos. Terus? Aku berfoto lah dengan Bapak RK. Tapi rame-rame itu. Terus Lisa DM aku, mungkin dia tahu Instagram aku karena mungkin nggak tahu lah, kita sama-sama selebgram kali ya. Jadi dia tahu. Dia DM aku, tolong Safa sampein ke Pak Ridwan, aku hamil anaknya. Terus kamu sampein? Aku sampein. Padahal kamu baru pertama kali ketemu tuh. Iya, tapi aku kan punya line Telegram ya. Telegram. Karena aku mau endorse beliau kan. Itu kamu tanya di situ. Lewat Telegram tuh. Iya, dapetnya nomor WhatsApp, Telegram dapat juga, tapi kita komunikasi lewat Telegram. Oh, kamu tanya di situ. Ya, udah gitu Bapak Ridwan Kamil bilang itu fitnah. Tapi aku awalnya kasihan sama Lisa karena Lisa di DM itu mengirim kayak tespek, bukti USG. Nah, kamu ngomongnya gimana, kan baru pertama kali ketemu tuh. Oh, di chat Kak, di chat. Berani? Berani. Kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kan kayak itu pertanyaan personal ya? Iya, tapi ini kan masalah besar gitu. Kalau emang iya betul gitu. Gitu. Harus kita sesama perempuan, lihat perempuan dihamili, siapa yang tidak kaget. Jadi kamu ibaratnya mau bantu dia, tapi kamu awalnya nggak kenal tuh sama dia? Sama siapa, Lisa? Enggak. Ketemu itu di acaranya Dinar. Itu tahun berapa? Baru-baru ini. Baru-baru ini aja? Beberapa bulan yang lalu, 2 bulan Jadi yang lalu. kamu nggak, ada cewek nge-DM kamu nggak kenal, tapi kamu sampaikan gitu ininya? Ke beliau. Karena, apa ya, kaget juga sih lihat, ya maksudnya aku kan sama-sama kayak di sosmed agak-agak terbuka lah, Malis, bukan agak terbuka lagi, terbuka kali ya, saling membantu lah. Tapi aku bukan model majalah dewasa, Karos, nggak beda. Kamu hanya saling membantu karena ngerasa sama-sama. Karena aku juga ngebantu orang, bukannya sombong, lihat dari follow Lisa itu waktu itu banyak juga. Jadi kamu percaya karena nggak mungkin, karena ini kan nggak mungkin fake account, nggak mungkin orang halu, karena kan followernya banyak juga. Gak marah, yang ditanya gak marah? Gak marah, dia jawab santai, itu fitnah. Oh, itu fitnah, oke, baiklah. Oh, ini ya, yang kayak ini kan asal muasal kenapa nama Safa Marwa terseret itu karena perbincangan ini. Coba kita lihat. Curhat Puyeng, ada yang curhat ke kamu, Es? Gak curhat. Gak Beliau cuma bilang, aduh, aku tuh katanya sering banget dipitnah orang, kata beliau gitu. Sering banget dipitnah orang. Padahal aku nggak kenal, malah ada yang ngomongin namanya orang maksudnya pejabat politik atau kita artis juga kadang kan dapat aja berita-berita yang nggak bener kan gitu. Itu sekali atau sering kali dia curhat begitu? Di 2021 komunikasi, ada beberapa komunikasi. Karena kan aku niatnya mau endorse UMKM aku ke beliau. Fitnah atau fakta, Safa Marwa? Sejak wawancara itu hubungan kamu sama Dinar Candy jadi retak. Dulunya bestie, sekarang kamu jadi hati-hati sama dia. Fitnah atau fakta? Sebenarnya apa ya? Fakta aja deh. Fakta. Soalnya kan dia bukan cuma nyebutin S ya, dia nunjuk foto juga nih loh, ya aku maksud dengan artis inisial S. Fakta aja. Gitu. Tapi kita malam nanti mau ketemu loh, Karos. Mau bergosip. Sebenarnya apa ya? Gak akan ngomong sembarangan deh lagi sama dia. Dia mulutnya lucu banget. Kamu ngomong apa sama dia? Gak ada, makanya kok bisa salah paham begini. Tapi abis ini viral nih, kamu sempat teleponan gak sama Dinar? Ya sempet. Jadi aku, Lisa sama Dinar tuh mau ketemuan nanti malam kalau jadi. Kalau sama Dinar udah fix, Lisa gak ada kabar, dia kan baru operasi. Operasi ngurusin badan katanya. Dinar tuh bilang katanya,
itu kan si Lisa yang ngomong duluan, kata Lisa Dinar yang ngomong duluan. Kan bingung aku. Itu kan ada tayangannya, bisa tahu siapa yang ngomong duluan. Iya, makanya Kamu nggak marah? Kamu nggak marah? siapa yang ngomong duluan kan? Aku nggak nonton soalnya. Kamu nggak Aku marah? udah capek. Aku marahnya maksudnya aku malu, nggak marah, cuman ke malu aja. Aku dibully satu Indonesia, keluarga aku sampai ngubungin aku, itu sih yang buat aku rugi. Karena aku di sini nggak ada cari untung apapun, nggak buka endorse kayak Lisa, nggak ada aku kayak begitu. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Selain pernah di DM Lisa Mariana di tahun 2021, ada juga yang nge-DM kamu dan itu adalah Ayu Aulia. Fitnah atau fakta? Oh, ayo dia nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi tapi ada yang nge-DM kamu selain Lisa. Ada, enggak, itu nge-DM tuh pas viralnya Lisa. Oh, nge-DM kamu? Ngapain? Dia curhat, kakak kenal ini juga enggak? Ya beliau juga, aku juga pernah sama beliau katanya. Kenapa curhatnya ke kamu? Tapi itu aku nggak percaya, nggak tahu aku juga kenapa curhat ke aku. Mungkin karena aku ya mungkin bisa menyampaikan kali, bisa speak up kali, kan followerku banyak maksudnya Kak Ros. Oh, menyampaikan ke publik atau iya, ke yang bersangkutan? Iya, publik atau ke bersangkutan gitu mungkin. Oh, jadi komunikasi kamu cukup baik ya sama yang bersangkutan? Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak? Dulu pernah aku dulu. berkomunikasi, kalau sekarang enggak ada komunikasi. Oke, baiklah ya. Langsung ya, fitnah atau fakta? Kamu nggak ngaku bahwa motor yang pernah kamu naiki itu adalah motor yang sama dengan punya beliau. Karena kamu takut dipanggil KPK. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Mana sih motornya? Kita lihat. Coba, aku tuh udah upload di Instagram nggak ditayangin Ini Kak. motornya ini. Ini kan motornya. Oh, itu serinya beda. Serius beda. Itu lihat bempernya aja beda loh, ya Allah. Netizen coba buka matanya. Ada nggak dari samping fotonya yang motor Fotonya sebelah itu sana? dari samping yang baru aku upload di Instagram nggak ini ya. Ini motor siapa yang kamu naikin? Mantanku, temennya Bapak RK, mantanku tuh. Oh, oke. Makanya kan Jadi kamu itu mantan yang mana nih? Mantan yang waktu itu kamu berkasus itu? beda lagi. Beda. Banyak kali mantannya. Namanya kan nggak apa-apa kata Iya, Natalia iya, gonta iya, ganti pacar, iya, asal iya. jangan gonta ganti suami orang. Iya, tapi pacar kamu aman. Aman, bukan suami orang. Dia yang punya motor ini. Iya, dia punya motor ini. Mirip kembar sama Pak Ridwan Kamil. Itu kan motor antik. Di Bandung kan kebanyakan orang Oh, alah. anak Harley kayak gitu tuh motornya antik-antik semua. Oh, itu. Iya. Jadi bukan ya, emang beda. Beda Kak Ros. Fotonya aduh. Jadi yang ngomong kan Lisa ya, kan Iya. kamu bantah. Terus Lisa kan jawab katanya, aku punya buktinya apa segala macam. Iya kan aku lah si Lisa tuh upload foto motor. Aku tuh itu japri ke dia langsung foto itu tuh. Aku nggak kirim video, sengaja kirim japri fotonya aja. Aku sengaja nggak pakai WA yang sekali lihat biar entahlah mau digoreng apa sama dia. Kirimlah foto itu. Kan dia tuh nggak ngaku Kak Ros ke aku kalau dia tuh pernah DM aku di 2021. Lah kita kenal dari mana kalau bukan dia DM aku duluan? Ada DM-nya. DM-nya udah hilang. Udah hilang. Itu DM sekali lihat juga ya. Enggak itu DM. Nah udah gitu. Itu emang ada yang sering ngirim kamu DM sekali lihat doang ada? Siapa? Cewek cowok? Cowok. Oh nggak ada sih. Oh ada juga sih. Adalah kalau namanya kita artis pasti ada aja. Yang di Telegram itu ngirim DM-nya sekali lihat. Iya. 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 Oke, lanjut fitnah atau fakta? Lanjut ya. Jadi bukan ya, kalau dari nomor bempernya aja beda pokoknya. Beda. Sama-sama antik, tapi Iya. emang bukan punya kamu juga. Oke. Bukan punya aku. Fitnah atau fakta bahwa di Desember tahun 2023 kamu foto lagi ke Eropa, ke Milan, ke Paris. Fotonya sendirian aja karena yang motretin kamu adalah orang yang nggak bisa dipublish profilnya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi siapa yang motret itu? Mana fotonya? Mantan aku yang bermasalah kemarin. Oh, ada di Swiss juga di bulan Desember. Ya kok bisa bareng dengan beliau ya, aneh aku juga. Sama Aka juga bareng itu. Masa kita pergi bertiga kan gak mungkin juga Kak Ros. Emang ketemu di sana? Gak tahu juga sih. Ketemu emang di sana? Enggak ketemu. Kok jawabannya tadi nggak tahu juga? Enggak ketemu kan rame di sana. Oh, iya, iya. Kan nggak tahu. Tepatnya ya beda sih. Kalau ini sih emang kayaknya nih spot foto sebuah orang Oh yang iya, ke- iya. itu dia. Orang nggak belanja ya foto doang di situ ya. Yang di Swiss sama siapa? Di Swiss Jadi satu perjalanan atau beda-beda perjalanan? ada beda-beda juga. Oh, jadi kemana dulu? Aduh lupa itu 2023 Kak Ros. 2023 sama pacarmu yang berkasus itu? Iya.
sumpah aku Yang udah minjem upload duit ke- kamu 250 juta itu sama dia. Iya. Kok dia foto dia nggak kamu posting sih? Ngapain Karos posting cowok begitu? Ngapain? Biar terlihat single gitu. Biar terlihat single. Ya. Kan sekarang Karena orang nggak serius sama yang itu, jadi nggak aku posting. Ya. Tapi ini ada, jadi perjalanannya beda. Beda, Dua beda. kali perjalanan, tapi sama orang yang sama. Ya sama. Jadi bukan nama siapa-siapa. Bukan, betul, bukan sama beliau yang digosipin tuh, enggak, beda. Tapi sama orang yang emang kamu nggak publish Posting, orangnya. Karena nggak mau publish aja, ngapain? Bukan karena nggak aman nih orang statusnya nggak aman. Bukan, dia kan ini single aman. dia single aman ya. Gara-gara gosipin jadi sangkanya suami orang semua, aduh. Ini sejak kayak begini nih sekarang nih kalau foto-foto sendiri suka menjadi pertanyaan gitu ya. Iya. Kamu nggak trauma nggak sekarang kalau posting foto sendiri aja? Trauma Karos, makanya bingung. Tadinya aku Desember ini mau ke Rusia, gak jadi, aku pusing dibully. Gak jadi aja. Kamu kemana? Rusia. Udah beli tiket? Udah, cancel, nggak jadi, biarin aja. Kenapa? Lagi mau healing dulu aja sama keluarga. Kasian. Malu karena Aduh kasihan. mama sama tetangga tuh ditanya-tanya. Betul apa enggak, gosipnya kan bilang enggak betul itu. Jadi mama gimana? Malu sih, namanya orang tua zaman dulu kan malu Karos. Jadi gosip kayak gitu dirugikan lah Karos aku. Karena aku begitu enggak, tapi dapat fitnahan, dapat bulian, dapat hinaan. Gitu loh. Mama pasti sedih banget. Iya. Kakak kamu? Enggak punya kakak aku paling besar. Adik-adik aja. Iya, mama cerita ke kamu. Iya, katanya nangis, malu. sedih. Iya, nangis malu sama tetangga, ditanya sama temen-temennya di WhatsApp langsung. Ada yang datang ke rumah, katanya ya namanya orang kampung kan kepo. Sekarang Iya. bilang apa ke mama? Aku bilang ke mama, Ma itu kan mama, kalau mama sih udah tahu aku nggak pernah ada hubungan. Karena apapun tuh aku cerita ke beliau. Dan mama kan tahu mantanku yang orang Bandung yang punya motor itu. Mama nanya, kok Lisa begitu ya? Udah jangan berteman lagi katanya. Enggak mah, Lisa baik kok, aku bilang. Cuman mungkin dia salah paham aja, nanti mau ketemu coba jelasin. Dia bilang jangan komen sembarangan, kata mama tuh, gitu aja sih. Iya kan kamu udah mama udah jadi ya mama susah, mama malu, mama sedih. Tapi kamu nggak ada rasa marah atau kesel gitu? Aku tuh orangnya sekarang lebih sabar aja, udah biarin aja lah. Dapat, mudah-mudahan aku udah ini dapat apa gitu Karos dari Allah gitu, nggak ngerti juga. Biarin aja, aku difitnah, aku tapi coba klarifikasi terus, tapi tetap. Oke. Kamu katanya mau pergi ke Rusia, kamu batalin. Sama siapa kamu pergi ke Rusianya? Tadinya sama temanku yang berkasus itu masih dekat, tapi masih berteman aja. Berdua aja? Enggak, sama banyak kan. Dia pegangin loh, aku takut. Dia kayaknya pegangin, aku takut ditanya-tanya lagi. Masih sama dia? Masih berteman. Fitnah aja. atau fakta? Di bio kamu menulis bahwa kamu itu adalah CEO PT penyewaan alat tambang yang namanya Marwa Co. Tapi itu sebenarnya itu cuman ngaku-ngaku aja kamu punya PT. Sebenarnya emang nggak ada itu. Fitnah atau fakta? PT sih ada. Dulu pernah joinan sama mantanku. Mantan yang mana lagi nih? Yang di Bandung. yang berkasus? Bukan. Oh, beda lagi. Yang di Bandung tuh siapa? Ada. Yang punya motor itu? Iya, namanya inisialnya B. Oke. B. Oh, dia kerja sama dia? Ya, kerja sama dia. Aku pernah dikasih alat berat beberapa. Tapi pas ini aku coba jualin. Maksudnya udah enggak, kan udah jarang ada orang sewa, ya udah aku jual aja lah. Oh. Pernah punya. Jadi udah nggak ada tuh sekarang? Ada, tapi masih jual beli. Ini kemarin nih tanggal berapa aku nyoba ngejual. Iya, ngejual. Oke. Nah, ini kan kamu ini lanjut ya. Fitnah atau fakta? Sapa Maru. Kamu jadi serba salah sekarang karena pandangan orang mau diklarifikasi juga tetap aja nggak percaya dengan klarifikasi kamu. Apalagi ada tuh konten yang menyebut tentang beberapa ciri-ciri perempuan penggoda. Dan ada beberapa yang mirip sama kamu, Fitnah atau fakta? Siapa? Siapa perempuan penggoda maksudnya? Ada ciri-cirinya ya? Tapi itu kata konten kreator. Apa ciri-cirinya coba? Coba kita lihat yang berikut. Enggak ada mirip. Aduh. Tadi inisialnya B, pacarnya di Bandung. Oh iya, B. Enggak ngomong. Enggak ya? Enggak ada mirip. Enggak ada, tinggal di Jakbar, aku di Jakpus tinggal. Oh, kamu di Jakpus. Aku dekat bundaran HI, dekat tetanggaan sama Syahrini. Oh,
Gak bercanda. Wow. Gitu. Wah, itu hasil jual alat berat itu. Ya mungkin. Tapi kamu pernah nggak? Apa? Maksudnya punya pacar yang statusnya nggak aman? Dideketin sering banget, malah di WhatsApp sama yang fotonya ke sekeluarga besar itu. Oh, hah? Iya, Di WhatsApp sama yang? dia dideketin laki-laki yang foto WhatsAppnya sama istri sama anaknya. Parah kan Karus? Jadi PP WhatsAppnya gitu sekeluarga. Parah banget. Mana mau aku respon, enggak lah. Tapi kalau kamu punya pacar harus yang kaya gitu. Enggak juga lah Karus. Buktinya yang kemarin kan bisa aja yang biasa aja. Iya, tapi tetap teman baik ini. Iya, teman baik. Oke. Ini sekarang lagi ada pacar atau enggak? Lagi single. Lagi single. Terus ya kamu sampai kapan nih mau nutup komen Instagram? Udah buka aja sehari ini udah aku buka kok. Udah dibuka kok hari ini. Jadi apa ya kamu ketika ngadepin masalah kayak gini, ke depannya kamu ada rasa kekhawatiran, ketakutan nggak selain tadi bahwa keluarga yang terkena imbasnya? Sekarang nggak akan ngomong sembarangan lagi aja. Nggak pernah ngomong sembarangan? Ya nggak akan ngomong lagi sembarangan, takut jadi fitnah lagi. Kalau nggak takut jadi masalah yang nggak ada gitu. Ini sebenarnya masalah tuh nggak ada, tapi kenapa jadi ada? Soalnya aku nggak ada apa-apa sama beliau, kan jadi masalah gitu. Saya Kamu nggak akan ngomong sembarangan. Oke, sekarang buka komentar. Iya. Kamu buka itu nggak sekarang? Endorse UMKM gratis juga? Nggak. Nanti aja. Nanti aja. Baik. Oh, kamu katanya DM Bu Atalia. Oh iya. Kamu nggak DM Bu Atalia? Enggak, harus karena apa ya? Takut terlalu ikut campur karena aku betul-betul gak ada apa-apa sama Bapak Ridwan Kamil, sumpah. Nggak ada apa-apa. Iya, Nggak ada apa-apa ya? Betul. Makanya kan Lisa ada komen di Instagramku, kamu gak mau ngaku takut kena surat KPK ya? Silakan aja Bapak KPK, kamu nyuratin aku, dicek, gak ada, aku dikasih apapun dari beliau dan gak ada apa-apa hubungan apapun dengan beliau gitu. Jadi ke depan apa yang akan kamu hindari? Ngomong Sembarangan, terus ya, apa lagi? Nggak apa ya? Foto sendiri di luar? Iya, foto sendiri di luar nggak. Jadi nggak boleh foto sendiri, selfie nggak boleh karena. Boleh, kalau selfie kan udah tahu yang motret tangan. Oke, baik, sama nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Feby Marcelia yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Ibu Feby Marcelia. Ketawa-ketawa aja kamu. Kamu kenapa ketawa sih? Masih main TikTok? Apa tuh? Masih main TikTok? Masih. Sama siapa sekarang main TikToknya? Sendiri. Oh, sendiri. Kita mau tanya ini nih. Ternyata dia merilis lagu. Ya, ada lagu baru kan? Kamu yang nulis? Bukan. Siapa dong yang nulis? Teman-teman. Tapi kita mau tanya nih, soalnya makna lagunya sih menarik ya. Kita mau tanya nih, lagu itu bisa jadi afirmasi untuk penyanyinya. Kadang penyanyi juga meluapkan isi hatinya di lagu yang dia ciptakan sendiri, termasuk lagu terbaru yang judulnya Pernah Diam, yang sudah ada di semua platform. Jangan lupa ya gitu. Tapi lagu ini ditulisnya katanya kalau ditulis itu tulisannya kamu dan Ical Muhammad. Iya. Nih, ada kita mau tanya, apa sih makna lagu di balik itu? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini kan salah satu prolog kamu ya, ketika ada yang nanya apakah kamu sudah siap berpasangan. Kamu di situ sebut bahwa kosongkan. Kamu sendiri sudah merasa, sudah mengosongkan beban-beban, trauma-trauma masa lalu belum? Masih ada lah dikit-dikit. Masih ada pasti. Tapi kan nggak mau terkurung di situ gitu Kak. Karena nantinya aku jadi menyamaratakan semua laki-laki. Oke. Tuh. Jadi ya. Taunya dari mana kalau kamu kayaknya belum sepenuhnya? Karena lepas? masih lihat apa dikit yang terlalu ini kayak, gitu masih ada, gitu. Marahnya kayak, jadi lebih gitu ya? Bukan sih Kak, lebih kayak, kok gini sih masih ada dumel gitu. Kayak harusnya kan kalau memang bener-bener udah kan, ya sudah gitu. Misalnya ngelihat itu Cuman, dari orang lain atau dari kejadian yang sama di orang atau? Kejadian yang sama di orang lain sih Kak, karena kayak banyak banget kan sekarang inilah kasus itulah, jadi kayak kok agak takut ya gitu, malah makin takut ya gitu. Tapi ya udahlah, makanya bikin lagu ini jadi supaya bisa jadi afirmasi yang baik aja, karena lagunya bagus sih. Lirik lagunya itu bagus gitu, kayak dua orang yang pernah gagal sama-sama ketemu akhirnya bisa saling menghargai, saling mensyukuri satu sama lain gitu. Itu sih. Jadi buat yang pernah gagal. Itu cerita tentang dua orang yang pernah gagal, ya. sama-sama ketemu, saling mensyukuri, saling melengkapi. Itu kamu pernah mengalami fase itu? Belum sih. Belum.
Belum sih. Belum ketemu sama orang yang tadi Insya Allah ya. belum. Semoga lah, semoga ketemu. Yang kamu bilang tadi ketika mau Sebenarnya udah sempet, tapi harus jalannya kayaknya bubar dulu gitu. Ketika mengalami kegagalan lagi gitu ya. Apa yang berkecamuk di diri kamu? Sempet jadi kayak kenapa ya kok sama ini bisa gagal gitu, kenapa ya, oh kesalahan tuh ini gitu. Tapi aku yakin sih mau selama apapun kita pisah, namanya jodoh, rezeki, maut itu kan gak pernah ada yang tahu ya Kak. Jadi ya udah, aku percaya itu aja. Kamu saya. Ada apa? Ada kan gue bilang kenapa ya gitu kan, ada pertanyaan kayak gitu. Ada sempat kayak ngerasa apa yang salah dengan aku? Pasti Kak, ada. pasti menyalahkan ke diri sendiri ada gitu. Kayak harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gini. Kalau boleh tahu satu apa? Harusnya apa yang masih ya sikap-sikap yang mungkin kamu masih lakukan tapi harusnya kamu udah tahu itu harusnya kamu ubah. Overthinking. Misalnya? Karena ketakutan kali ya. Oh, karena takut. Jadi bisa kayak takut apa? Kok nggak bales ya? Aduh, jangan-jangan kenapa ya? Apa jangan gitu? Jadi kayak jelek sih overthinking. Tapi sekarang sih udah jauh sangat berkurang lah gitu. Apa efeknya overthinking itu terhadap hubungan? Nggak bagus loh Kak, jadinya kan negatif ke pasangan. Di saat dia tidak melakukan hal tersebut, tapi kita karena overthinking akhirnya membuat suatu keributan gitu, padahal yang nggak ada gitu. Tapi kan tergantung pasangannya nih, dia bisa menjelaskan atau tidak. Kalau dia bisa mature, dia menjelaskan kayak nggak ada loh gitu. Jangan yang kayak udah nggak ada, kitanya overthinking malah marah-marah gitu kan, kita kayak kok kalau nggak ada marah-marah gitu. Curiga, posesif gitu. Apalagi? Udah sih itu aja. Kamu bilang tadi kalau kamu vibes-nya udah kamu kosongin itu akan menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup kamu. Iya, jadi kalau sekarang tidak mau mencari yang terbaik tapi lebih kayak ke diri sendiri dulu aja sih. Kayak ntar dulu nih, aku mau cari yang baik tapi akunya udah cukup baik belum gitu. Jadi aku lebih ke diri sendiri aja lah daripada harus ke orang lain dulu. Jadi yang datang ke kamu sekarang ini bentuknya kayak apa? Bentuknya nggak tuh? Yang sekarang? Ya yang kemarin-kemarin lah sempat datang mendekat itu yang kayak apa? Ya ada yang baik, ada yang kelihatannya baik, ada yang pura-pura baik, ada juga pasti. Gitu kan? Ya kan? Jadi kan beda-beda. Dari pelajaran itu ya ada ilmu baru dong. Kalau dia memiliki sifat begini-begini. Don't judge by the cover. Apa tuh ciri-ciri cowok yang akan kamu jauhin nih, karena kayaknya ini tanda-tanda sama nih modelnya. Yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang kalau punya salah malah nyalahin kamu. Malah nyalahin balik gitu. Kayak kesannya malah jadi aku yang salah gitu. Itu Terus? sih udah nggak mau sih. Nggak mau? Takut. Oke, baiklah. Ini ada yang menarik ya. Kemarin sempat ada juga netizen juga yang tanya kamu tentang apa sih, tentang masalah bagaimana bukan yang komentar netizen loh. Netizen komentar mana baca. Kan Kak, enak artis kalau pisah punya duit banyak, bisa cari kerja cari uang. Bisa kerja cari uang. Terus ini Kak, jawaban kamu adalah jawabannya nih lah, ini. Iya, jawabannya itu yang tadi aku bilang, karena rezeki itu sebenarnya bukan hanya soal materi, tapi kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Itu sih. Kamu kan ya dengan 2 anak gitu ya, dengan 2 anak. Kamu katanya di tahun 2025 ini punya afirmasi mau kerja supaya bisa punya rumah. Iya, benar. Karena anak-anak tuh pengen kayak, karena kan sekarang banyak yang jualan, aku banyak banget ya di rumah ya gitu. Kayak aku lihat space-nya udah kurang gitu, makanya kayak yaudah 2026 jadi afirmasi yang baik, kayak aku harus kayak kerjaan harus lebih banyak lagi supaya ya Allah. Hai. Aku ganteng. Tuh dia bawa bunga bang nggak ada Kak? Hah? Bunga bang apa? Belum ngerti. Tapi kamu kan kerja mewujudkan itu, Ya. tapi kan ada yang harus kamu korbankan ketika kamu kerja. Waktu, karena ya kayak kemarin kan pas kakak dirawat di rumah sakit, akhirnya aku pulang pergi syuting, aku baliknya ke rumah sakit nemenin kakak gitu. Terus kemarin anak-anak ceritanya mau liburan ke Bandung, nyampe Bandung Nona harus masuk rumah sakit gitu. Sekarang pun masih di rumah sakit gitu karena tipes.
kayak Nona sedih gitu, kayak kok kakak kemarin di rumah sakit ditemenin momom tapi aku enggak gitu. Kayak tanggal 31 aku udah bilang, kita tahun baru di Bandung ya. Ternyata namanya kita ya sebagai host gitu kayak nggak bisa milih jadwal gitu. Sedangkan ternyata temenku udah memilih jadwal di tanggal itu kayak nggak bisa, akhirnya di aku gitu. Aku tadi juga minta maaf, kayak kakak maaf ya, momom tahun baru nggak bisa nemenin, udah 2 tahun ini aku di studio gitu buat syuting. Tapi ya suatu saat semoga kamu ngerti ya nak, kenapa waktu momom nggak ada gitu. Kakak kan mau dokter kan, butuh biaya banyak soalnya. Ya. Iqnil, kamu mau kasih semangat apa buat momom? Mom, kerja harus lebih semangat biar kita bisa beli rumah yang baru, mobil baru, terus bisa manfaatin buat aku sama Nona biar bisa makan yang banyak, biar kita sehat. Kamu jangan gitu, ntar aku nangis. Wah, bestie aku. Iqnil, kamu sebagai anak laki gitu ya, lihat momom harus kerja, terpaksa harus jauh sama kamu, sama adik kamu gitu. Sebenarnya apa yang paling berasa di hati kamu? Ya kan Momom harus kerja, jadi kalau Momom kerjanya senang, aku juga senang. Oh, kalau momom kerjanya senang, kamu juga senang. Kamu nggak sedih? Kamu nggak sedih ketika kamu sakit, momom nggak bisa selalu ada di samping kamu? Sedih? Sedih sih, Tapi ya kan Momom harus kerja buat aku, jadi nggak begitu sedih. jadi nggak begitu sedih. Makanya dia punya cita-cita apa kalau udah gede mau kerja di mana? Jadi dokter, Kenapa pengen jadi dokter? biar bisa bantu orang lain. Biar bantu orang lain. Biar bisa bikin momo bangga katanya gitu. Oke. Nah, kamu kemarin sakit ya kan di Bandung. Iya, Adik juga sekarang sakit di Bandung juga. Kamu kan sebagai kakak gitu ya, suka kasih semangat nggak buat adik kamu? suka. Kamu bilang apa ke adik? Jadi perempuan harus jangan keras kepala, terus harus seneng biar momnya juga seneng. Harus tetap kuat. Kakak mah. Harus Terus? tetap kuat. Udah Dia itu. yang lebih ngasih tahu ke adenya sih, misalnya adenya komplain kayak momo kerja terus, kakaknya yang ngasih tahu. Harus kuat. Satu keluarga harus saling mendukung, saling menjaga. Ya, bahagia bersama. Iya. Tiga-tiganya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi No Secret. Nah, kita sekarang sudah sama Kiki Farel, kita juga mau klarifikasi ini cewek-cewek siapa. Ini belum ditanya apa kabar langsung di postingannya tuh. Ini siapa sih? Udah foto sama cewek di Thailand. Ayo. Ya, ini cewek Thailand. Cewek Thailand. Ada tanya nih cewek Udah Thailand. gitu gini. Iya. Udah gitu gini lagi gayanya. Ini orang beneran bukan AI kan? Orang beneran. Orang beneran. Orang beneran. Nah, terus Ya udah syuting sekalian extend terus ya udah. syuting. Ini teman apa pacar? Kalau ditanya sekarang ya temen jawabannya. Oh, teman. Tapi ada rencana untuk PDKT? Eh, Bismillah kali ya. Oh, bismillah. Jadi ini gimana? Po Eli gimana? Ada komen Po Eli Ya soalnya. Allah, itu udah 2 tahun yang lalu loh itu. Dia nanya loh, menikah beneran apa photoshoot aja Nah, ini, ini Ki? kayak sentimen sih pertanyaannya sebenarnya. Coba deh, pertanyaan itu kayaknya nggak sesentimen itu deh kayaknya, Po Eli.
Iya, yang lain tuh kan doain, apa selamat, dia langsung begini apa ini sih beneran kok? apa foto shot Nah. gitu ya? Enggak, tapi itu lagi acara apa sih sebenarnya kamu? Enggak, tuh, Sam? pertama tuh syuting, ya udah kelar. Syuting udah kelar. apa? Syuting program lain di Oke. TV Trans juga. Terus dia tuh siapa pembawa acara? Enggak, bukan. Bintang tamu? Enggak, bukan. Dia siapa? Orang biasa. Orang biasa. biasa. Kru gitu. kru syuting. Enggak, bukan. Pokoknya orang biasa. Ketemu aja. di sana. Ya, insya Allah berteman. Insya Oh, Allah. jadi ketemu di sini ikutan ke sana bareng. Terserah Kak Ros deh. Baru kenal Kak Ros. Oh, baru kenal. Baru kenal. Kenal di sini, kenal di sana. Kenalnya di sana. Oh, kenal di sana. Di sana. Oh, terus langsung foto bareng ini. Gitu. Terus kan ikut. Kita ada apa? Ada syuting di sini kan. Terus kayaknya lucu nih, bikin yuk gitu. Mana kan mesti sewa nih bajunya kan? Sewa. Jadi niat emang foto dengan nyewa baju ya. Bisa aja Iya deh. kan? Ya niat, baju kan emang niat. Nanti ada baju yang lebih niat lagi. Terus kenapa captionnya cuma gini doang gitu? Ya udah penghujung 2025 kan Kak Ros. Jadi kayak Kapun kak, gitu ya. Kapun kak. gitulah kan udah penghujung 2025, oke, baiklah. kuliah udah selesai. Jadi ini syuting ya, tapi itu dilanjutkan dengan liburan ya sama dia. ya itu sama dia, itu fotonya sama dia. Oh, oke, baiklah. Jadi ini memasuki tahun 2026. Apa kan udah lulus nih, udah jadi sarjana. Iya. Kalau udah jadi sarjana kan langkah selanjutnya apalagi Kiki Farel? Ya jujur banget pengen banget udah mulai kepikiran. Mungkin dulu karena aku lagi fokus sama mamah dulu gitu kan ya. Terus ketika aku udah merasa settle, ternyata mamah sakit, ngobatin mamah 5 tahunan, belum selesai waktu itu. Terus kuliah udah sekarang, nah itu mulai bermunculan tuh. Mulai bermunculan kapan ya pengen gitu. Terus muncullah ini. Ya makanya kan orang datang secara tiba-tiba, kita nggak tahu kan gitu. Yang penting makanya berdoa aja, makanya begini. Gitu lagi kayak bertapa gitu. Semoga ada berita baik. Oke, aku pikir itu emang sengaja diposting buat manas-manasin Po Eli. Ternyata kepanasan. Tuh ada api-apinya dari tadi kayak Ada kalau nggak salah api-apinya ya. Terus kamu liburan, kan habis syuting terus liburan lanjut? Iya lanjut, baru pulang gitu. Sama siapa? Ya kalau krunya mah udah pada pulang. Terus kamu liburannya sama siapa? Nanti diundang kali ya kalau udah resmi. Asik. Oh jadi ini benar-benar ya. Nih Ya nggak tahu lah Kak doain Ros. aja ya. Pokoknya doain aja yang terbaik aja. Buat aku yang terbaik, buat Kak Ros yang Oke, terbaik. ya 3 gitu. hal cewek yang akan kamu deketin kalau selain cantik dan baik ya. 1, Ya harus seiman dulu. iya betul. 2, Harus udah ready, bener-bener ready. untuk menikah. Iya iyalah. Yang ketiga, Yang ketiga harus ya gimana ya, karena kan menyentuhkan 2 orang yang berbeda, jadi harus sadar kalau segala perbedaan itu jangan membuat akhirnya berpisah gitu. Karena aku paling benci perpisahan. Ini belum Oke. apa-apa udah Iya. takut duluan soalnya. baiklah. Kiki Farel, semangat, terima kasih, mudah-mudahan tercapai Amin. harapannya di tahun 2026 mendatang. Wah, ya Rabbal Alamin. Selamat tahun baru. Pepi terima kasih ya. Iqbal terima kasih. Sama terima kasih ya sudah hadir. Selamat tahun baru 2026. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari bicara rumpi. No secret.